Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala menuding ada pihak mafia tanah dalam sengketa lahan Haji Kala dengan Goa Makassar Tourism Development atau GMTD. JK menegaskan eksekusi lahan oleh PN Makassar tidak sah. Menurut Yusuf Kala, sertifikat lahan seluas 16,4 hektar itu dimiliki Haji Kala sejak 1993, namun diputuskan dimenangkan GMTD oleh Pengadilan Negeri Makassar. JK menegaskan eksekusi lahan tersebut melanggar ketentuan Mahkamah Agung karena tidak dilakukan sesuai prosedur. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Karena kita punya, ada suratnya, ada sertifikatnya, tiba-tiba dipengaku. Itu perampokan namanya kan? Jadi secara keseluruhan kita punya. Ya. Kalau Haji Kala saya ada mau main-main apalagi lain. Lagi masyarakat kecil. Iya. Lagi sekitar 3 meter. Penjual ikan. Masa penjual ikan punya tanah seluas ini? Betul. Itu sahih. Pemirsa, Yusuf Kala tidak terima lahan seluas 164.000 meter persegi lebih di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar diusik oleh kelompok lain. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia ini turun langsung meninjau ke lokasi. Dengan didampingi oleh CEO PT Haji Kala, Solihin Yusuf Kala, JK menyapa penjaga lahan dan melihat proses pemadatan timbunan. Ia menegaskan lahan seluas lebih dari 164.000 meter persegi itu dibeli langsung dari ahli waris Raja Goa sekitar 30 tahun lalu. Lahan di seberang Trans Studio Mall itu sedang dibangun proyek properti terintegrasi PT Haji Kala. Namun, proyek sempat diganggu kelompok massa yang mencoba masuk ke area lahan hingga berujung bentrok pada Sabtu malam 18 Oktober 2025. 3 orang terluka terkena anak panah. JK mendesak aparat hukum dan lembaga peradilan agar tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Saya sendiri kehormatan orang Makassar, kehormatan untuk orang Makassar. Siapa yang dia punya tanah selama 30 tahun tiba-tiba ada yang datang, orang kehormatan kita. Siap. Nyawa saya halalkan, Bro. Inilah saya halalkan untuk kita. Terima kasih. Kalau saya saja, bisa juga apalagi rakyat biasa. Rakyat biasa. Dia pun tidak memenuhi syarat. Itu dia bilang eksekusi. Di mana eksekusi? Kalau eksekusi mesti di sini. Jadi sana di luar. Tentukan semua. Syarat eksekusi itu adalah harus namanya dikosakeri, diukur oleh BPN yang mana yang tunjuk justru BPN. Ayo tak. Kalau itu tidak tahu, tidak ada hadir camat, tidak ada lurah, tidak ada BPN, itu berarti tidak sah. Ini Mahkamah Agung mengatakan harus diukur oleh BPN. Guys, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala akhirnya meledak. Dia kasih peringatan keras buat Lipo, jangan main-main di Makassar. Semua berbelah waktu JK turun langsung ke lokasi sengketa lahan seluas 16 hektare di Tanjung Bunga, Makassar. Katanya, lahan itu punya sertifikat resmi milik, tapi tiba-tiba dieksekusi, tanpa pengukuran, tanpa instansi resmi. JK langsung murka, ia bilang, ini bentuk perampokan hukum. Itu permainan Lipo, katanya. Jangan main-main di Makassar ini. Wah, keras banget ya guys. Tapi emang, kalau udah soal keadilan, JK nggak bakal tinggal diam. Dan Lipo, kayaknya bakal panas nih. PT Haji Kala melaporkan PT Goa Makassar Tourism Development atau GMTD ke Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Sulsel. Laporan itu terkait dugaan penipuan dan penggelapan atas tukar-menukar lahan seluas 4 hektar. Kuasa hukum PT Haji Kala, Haji Hasman Usman, SHMH, mengatakan kesepakatan perjanjian tukar-menukar itu berlangsung pada 2015 lalu. PT Haji Kala menyerahkan lahan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB 02 seluas 18.244 meter persegi dan SHGB 08 seluas 26.034 meter persegi.
Dua objek SHGB yang diserahkan pada 2017 itu memiliki total luas keseluruhan 44.278 meter persegi atau sekitar 4 hektar. Dua objek lahan itu berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga sebelum jembatan Morombong dari arah Pantai Losari. Sementara PT GMTD menyerahkan SHGB nomor 21278 seluas 44.278 meter persegi di Kelurahan Tanjung Merdeka atau tidak jauh dari SPBU 749023 Tanjung Bunga. Hasman Usman menjelaskan lahan yang telah diserahkan PT Haji Kala dalam perjanjian tukar-menukar itu telah dikuasai GMTD secara de facto dan de jure. Bahkan kata dia lahan itu telah digunakan untuk mendirikan objek bangunan. Namun saat lahan yang diterima PT Haji Kala hendak dibalik nama, muncullah masalah. Masalah itu muncul lantaran lahan yang ditukar GMTD telah terbit sertifikat sebelumnya oleh pihak lain. Selain itu kata Hasman, lahan tersebut juga overlapping. Hasman hadir di Ditreskrimum Polda untuk mengupdate perkembangan penanganan kasus tersebut. Sebelum melapor, kata Hasman, PT Haji Kala telah berkoordinasi dengan PT GMTD ihwal persoalan tersebut. Namun kata dia, upaya itu tidak menemui titik terang. Bahkan Hasman Usman mengaku telah mengajukan somasi, tetapi prosedur hukum tersebut juga tidak diindahkan PT GMTD. Sementara itu, PT Goa Makassar Tourism Development belum menerima laporan polisi terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Hal itu ditegaskan Public Relation Manager PT GMTD Anggraini saat dikonfirmasi Tribun pada Selasa 26 Agustus 2025. Saat ditanyai terkait tukar-menukar lahan SHGB dengan PT Haji Kala, Anggraini belum memberikan keterangan. Ini tindakan yang sampai hari ini pihak GMTD TBK ini tidak beritikat baik, tidak ada niat yang baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kami laporkan. Ya, awal mula itu pada tahun 2015, di mana kedua belah pihak sepakat menukarkan bidang tanah, ya seluas 4 hektar, kurang lebih 4 hektar. Jadi kalau saya sebagai dari klaim saya PT Haji Kala itu sertifikat nomor 2 dan sertifikat nomor 8 itu kita pertukarkan kepada GMTD dan tidak ada masalah, dan dia sudah nikmati, ya sudah nikmati karena sudah membangun bangunan di atas lahan tersebut. Sehingga kita anggap bahwa itu tidak masalah. Yang masalah adalah sertifikat yang dipertukarkan kepada kita yang juga luasnya 4 hektar itu ternyata ada yang keberatan dan overlapping. Ya, terjadi overlapping. Bahkan kemarin dari penyidik sudah melaporkan, menyampaikan ke kami bahwa memang benar ada overlapping, di mana di atas tanah yang dipertukarkan itu ada sertifikat juga di atasnya. Nah, ini kan merugikan kita, merugikan PT Haji Kala tentunya. Nah, oleh karenanya kita berharap dari PT GMTD ini beritikat baik. Bahkan saya sudah pernah berikan pemberitahuan, surat somasi 3 kali, mereka juga cuek, mereka juga tidak tanggapi sampai hari ini. Oleh karenanya ya wajar pada hari ini saya ada di Polda untuk kemudian melaporkan pihak GMTD agar mengembalikan ya kepemilikan PT Haji Kala ya sertifikat nomor 2 dan sertifikat nomor 8, atau setidak-tidaknya bagaimana ya mencari solusi yang terbaik di mana PT GMTD ini memberikan lahan yang tidak bermasalah kepada PT Haji Kala. Saya kira itu yang terbaik. Sebelum persoalan ini kita proses secara litigasi ya lewat pengadilan. Saya kira begitu. Pak, ini apa yang dilaporkan pidananya kan? Ya, sekarang ini kita lapor adalah pidananya dalam arti kata penipuan dan penggelapan. Kalau saya melihat penipuannya di sini karena ternyata yang dia alihkan ke kita itu ya bermasalah, ya tidak bersih, dia tidak sampaikan pada waktu itu. Kedua, penggelapannya di mana tanah yang sudah kita pertukarkan sekarang dia sudah jual, maka sudah alihkan kepada pihak lain dan sudah dapat ada bangunan di atasnya. Kan ini sudah digelapkan kita punya lahan seperti itu. Objek lahan yang dipertukarkan milik Haji Kala yang di mana, milik GMTD yang di mana, yang jadi lahan yang sertifikat PT Haji Kala itu ada 2 sertifikat itu di Tanjung Merdeka. Ya, jadi arahnya itu kalau kita di sini sekarang di sebelah kanan sebelum menuju jembatan Barombong sebelah sana. Kemudian yang dia pertukarkan kepada kita itu lahannya ada di belakangnya Trans. Ya, di belakang Trans itu dan ada bangunan sedikit di sekitar situ lahannya. Kita sudah melakukan pengecekan memang bermasalah, dan ketika kita lakukan upaya fisik di dalamnya itu kita takut benturan. Ya, jadi total luasnya 4 hektar. Oh, itu tulisnya Pak. Dengan didampingi oleh CEO PT Haji Kala, Solihin Yusuf Kala, JK menyapa penjaga lahan dan melihat proses pemadatan timbunan.
Ia menegaskan lahan seluas lebih dari 164.000 meter persegi itu dibeli langsung dari ahli waris Raja Goa sekitar 30 tahun lalu. Lahan di seberang Trans Studio Mall itu sedang dibangun proyek properti terintegrasi PT Haji Kala. Namun, proyek sempat diganggu kelompok massa yang mencoba masuk ke area lahan hingga berujung bentrok pada Sabtu malam 18 Oktober 2025. 3 orang terluka terkena anak panah. JK mendesak aparat hukum dan lembaga peradilan agar tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Oke, semoga Bapak Yusuf Kala segera mendapatkan solusi terbaik terkait masalah tanahnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.